Kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, guys. Rabu 31 Juli 2024. Kereta yang akan dioperasionalkan di IKN itu diangkut oleh kapal berbendera Portugal, yakni MV UHL France. Berangkat dari Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok bagian timur. Tapi sebentar guys, saya nggak akan bahas kehebatan kereta ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa produk dari Cina? Seperti kereta cepat Wush dari Cina. Kalau kalian tahu, banyak truk-truk tambang sekarang juga dari Cina. Dan banyak banget produk-produk mobil dari Cina. Dan sekarang lagi naik daun dan menyala di Indonesia. Tapi guys, saya bukan menyalahkan Cina atau buzzer anti Cina ya, sorry aja. Pertanyaannya, kenapa sih produk dari Cina? Beberapa tahun terakhir ini dominan di segala pasar, mulai dari produk murah sampai produk mahal. Mainan suatu negara seperti kereta cepat dari Cina juga. Ada apa sih dengan Cina? Menurut saya poin ini loh yang penting untuk kita pelajari. Bukan cuma menghujat Cina, tapi kita nggak berbuat apa-apa, itu namanya salah. Kita harus belajar strategi apa sih yang dilakukan Cina kok bisa seperti sekarang ini. Oke, langsung saja kita intro. Oke guys, jika kalian kelahiran tahun 90-an, kalian pasti tahu kan motor-motor Cina seperti Jialing. Dan di tahun 2009-an kita mulai diperkenalkan HP dari Cina seperti Nexian dan lain-lain. Produk-produk yang saya sebutkan tadi adalah produk tiruan buatan Cina atau Tiongkok yang sempat booming di Indonesia zaman dulu. Buat saya yang pernah melihat dan memegang produk tersebut, saya sangat paham banget kualitas produk Cina pada zaman itu. Mungkin kalian juga. Tapi guys, Cina atau Tiongkok sekarang nggak bisa kita sepelekan lagi. Bahkan Cina sekarang adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bahkan hampir menyalip Amerika. Fakta ini sulit kita percaya guys, tapi ini faktanya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Cina kok bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat kedua di dunia secepat ini? Bahkan diprediksi pada tahun 2050, Cina atau Tiongkok menjadi negara yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia. Gila nggak tuh? Tiongkok telah melakukan berbagai langkah strategis dan reformasi yang signifikan untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Terdapat 8 alasan Cina atau Tiongkok menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia saat ini. Saya bagi ke 8 chapter ya guys. Oke, kita ke chapter pertama. Reformasi ekonomi Tiongkok. Pada akhir tahun 1978, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok memulai serangkaian reformasi ekonomi yang dikenal sebagai reformasi dan pembukaan diri. Ini termasuk peralihan dari ekonomi terencana terpusat ke ekonomi pasar sosial, yang memungkinkan lebih fleksibel dan inovasi dalam perekonomian seperti contohnya, zona ekonomi khusus. Tiongkok mendirikan zona ekonomi khusus di kota-kota seperti Shenzhen, Zhuhai, Zhongtu, dan Xiamen. Zona ini dirancang untuk menarik investasi asing dengan menawarkan insentif pajak, regulasi yang lebih fleksibel, dan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, pemerintah mendorong investasi asing langsung dengan mengurangi hambatan birokrasi, menyediakan intensif fiskal, dan memperbaiki perlindungan terhadap hak-hak investor. Oke, kita ke chapter kedua, investasi dalam infrastruktur. Tiongkok secara besar-besaran berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, kereta cepat, bandara, dan pelabuhan. Infrastruktur yang kuat ini membantu meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung perdagangan domestik dan internasional seperti jaringan kereta cepat. Tiongkok memiliki jaringan kereta cepat terbesar di dunia dengan panjang lebih dari 38.000 km. Jaringan ini menghubungkan hampir semua kota besar dan menengah di Tiongkok. Kereta cepat seperti Fushan mampu mencapai kecepatan hingga 350 km per jam. Jalur kereta cepat Beijing-Shanghai yang diluncurkan pada tahun 2011 adalah salah satu rute paling sibuk dan menghubungkan dua kota besar Tiongkok dengan waktu perjalanan sekitar 4,5 jam. Padahal kereta cepat berawal dari Jepang guys, dan sekarang disalip Tiongkok. Gila nggak tuh? Selanjutnya jembatan. Jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Jembatan ini adalah jembatan lintas laut terpanjang di dunia dengan panjang total 55 km. Jembatan ini menghubungkan Hong Kong, Zhuhai, dan Macau, serta mengurangi waktu perjalanan antara ketiga wilayah tersebut secara signifikan. Selain itu, jembatan Danyang Kanshan Grid
Ini adalah jembatan terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 164,8 km. Yang ketiga adalah bandara, guys. Bandara Internasional Beijing. Bandara ini dibuka pada tahun 2019 dan merupakan salah satu bandara terbesar dan termodern di dunia. Desainnya yang futuristik dan teknologinya yang canggih membuat bandara ini menjadi pusat transportasi utama di Asia. Selain itu, Bandara Internasional Pudong Shanghai sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia. Pudong melayani puluhan juta penumpang setiap tahunnya dan merupakan hub utama untuk penerbangan internasional dan domestik. Yang keempat adalah pelabuhan. Pelabuhan Shanghai. Ini adalah pelabuhan tersibuk di dunia dalam hal throughput kontainer. Pelabuhan ini memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional, menghubungkan Tiongkok dengan berbagai pasar global. Selanjutnya, pelabuhan Shenzhen. Sebagai salah satu pelabuhan kontainer tersibuk di dunia, Shenzhen memainkan peran sangat penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam ekspor barang-barang elektronik dan manufaktur lainnya di Tiongkok. Yang kelima, guys, transportasi metro dan jalan raya. Sistem metro. Kota besar seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou memiliki jaringan metro yang sangat luas dan efisien. Misalnya sistem metro Shanghai adalah terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 800 km. Selain metro, jalan tol dan jalan raya, Tiongkok memiliki jaringan jalan tol terpanjang di dunia yang menghubungkan berbagai wilayah di negara tersebut dan mendukung mobilitas serta perdagangan domestik. Sekarang chapter ketiga, pendidikan dan sumber daya manusia. Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja membantu mendorong produktivitas dan inovasi yang telah berkontribusi pada kemajuan ekonomi Tiongkok sekarang. Lantas apa sih investasinya Tiongkok terhadap pendidikan ini? Tiongkok investasi besar-besaran dalam pendidikan seperti pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Tiongkok telah melakukan investasi besar-besaran dalam memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Tiongkok telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan tinggi, membangun universitas-universitas baru, dan memperluas kapasitas yang sudah ada. Banyak universitas di Tiongkok sekarang masuk dalam peringkat universitas terbaik di dunia. Selanjutnya, program 211 dan 985. Proyek 211 diluncurkan pada tahun 1995. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sekitar 100 universitas kunci untuk abad 21. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi. Proyek 985 diluncurkan pada tahun 1988. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sejumlah universitas kelas dunia. Universitas yang termasuk dalam proyek ini menerima dana tambahan untuk penelitian dan pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, yang ketiga, fokus dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika. Tiongkok menekankan pada pendidikan tersebut untuk mendukung pertumbuhan sektor teknologi dan industri. Banyak universitas dan institusi teknologi menerima dukungan khusus untuk penelitian dan pengajaran dalam bidang ini, serta inovasi dan R&D. Pemerintah mendorong investasi dalam riset dan pengembangan atau R&D melalui dana hibah, insentif pajak, dan kerjasama antar universitas, industri, dan lembaga riset. Yang keempat adalah pendidikan kejujuran. Selain pendidikan formal, Tiongkok juga menawarkan berbagai program pelatihan kejujuran untuk pekerja dewasa, meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima, pengiriman pelajar ke luar negeri. Tiongkok memberikan beasiswa kepada pelajar untuk belajar di luar negeri, terutama dalam bidang-bidang strategis. Ini membantu dalam transfer pengetahuan dan teknologi ke Tiongkok. Banyak pelajar yang kembali ke Tiongkok setelah menyelesaikan studi mereka di luar negeri, membawa keterampilan dan pengetahuan yang berharga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan inovasi. Sekarang kita ke chapter keempat, pemerintah yang proaktif. Pemerintah Tiongkok memiliki peran aktif dalam perekonomian dengan kebijakan yang mendukung industri tertentu, riset dan pengembangan atau R&D, serta teknologi tinggi. Pemerintah juga sering memberikan subsidi dan insentif bagi sektor-sektor strategis. Di chapter ini saya ingin fokus pada riset dan pengembangan atau R&D Tiongkok dan Indonesia. Oke, yang pertama, dana R&D. Di Tiongkok pada tahun 2020, total pengeluaran Tiongkok untuk R&D mencapai sekitar 2,4% dari produk domestik bruto atau PDB mereka, yang berjumlah lebih dari 378 miliar US dollar atau sekitar 6.000 triliun. Ini menempatkan Tiongkok sebagai salah satu negara dengan mengeluarkan R&D terbesar di dunia, kedua setelah Amerika.
Sekarang kita beralih ke Indonesia. Pada tahun yang sama, pengeluaran Indonesia untuk R&D berada di kisaran 0,25% dari PDB atau sekitar 2,4 miliar US dollar atau sekitar 36 triliun. Angka ini menunjukkan investasi yang jauh lebih kecil dalam R&D dibanding dengan Tiongkok. Yang kedua adalah prioritas pemerintah. Pemerintah Tiongkok menjadikan R&D sebagai prioritas utama dan strategi pembangunan nasional. Ini terlihat dalam berbagai program seperti Made in China 2025 dan Innovation Driven Development Strategy yang mendorong investasi besar dalam teknologi tinggi, inovasi, dan pengembangan industri strategis. Sedangkan di Indonesia, meski ada peningkatan perhatian terhadap R&D, prioritas ini belum sekuat di Tiongkok. Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam alokasi anggaran dan implementasi kebijakan yang efektif untuk mendorong ke arah R&D. Oke guys, sekarang kita ke chapter kelima, infrastruktur dan ekspor. Tiongkok dikenal sebagai pabrik dunia karena kemampuannya untuk memproduksi barang dalam skala besar dengan biaya yang relatif rendah. Ekspor produk manufaktur telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok seperti biaya produk rendah. Pada awal reformasi ekonomi, Tiongkok menawarkan biaya produksi yang sangat-sangat rendah, terutama dalam hal tenaga kerja. Ini menarik banyak perusahaan multinasional untuk memindahkan pabrik mereka ke Tiongkok. Dengan populasi yang besar, Tiongkok dapat mencapai skala ekonomi yang menguntungkan dalam produksi massal. Ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya per unit yang lebih rendah, guys. Kalau kita bicara ekspor, Tiongkok menjadi eksportir utama barang-barang konsumen seperti tekstil, pakaian, elektronik, mainan, dan peralatan rumah tangga. Selain barang-barang konsumen, Tiongkok juga menjadi pemain utama dalam bidang ekspor barang-barang modal seperti mesin, peralatan elektronik, dan teknologi tinggi seperti telekomunikasi dan perangkat keras komputer, guys. Oke guys, sekarang kita ke chapter ke-6, inovasi dan teknologi. Tiongkok telah melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi. Negara ini sekarang menjadi pemimpin dalam beberapa sektor teknologi tinggi seperti telekomunikasi, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan. Tiongkok memimpin dalam pengembangan dan implementasi teknologi 5G dengan perusahaan seperti Huawei dan ZTE. Infrastruktur 5G yang luas mendukung berbagai aplikasi dan teknologi canggih. Selain itu, Tiongkok telah menjadi pusat penelitian AI global dengan investasi besar dalam pengembangan teknologi AI untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengenalan wajah hingga kendaraan otonom. Dan Tiongkok adalah produsen terbesar di dunia untuk panel surya dan turbin angin, dan juga memimpin dalam pengembangan teknologi energi terbarukan lainnya. Sampai energi yang tergolong masih menjadi angan-angan banyak negara seperti AI, panel surya, dan turbin angin, Tiongkok sudah memproduksinya dan menjualnya, guys. Bayangin aja. Oke guys, sekarang kita ke chapter ke-7, pasar domestik besar. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, Tiongkok memiliki pasar domestik yang sangat besar. Permintaan domestik yang kuat telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor. Ini salah satu yang membuat Tiongkok menjadi negara sekuat sekarang ini, guys. Oke guys, sekarang kita ke chapter ke-8, kerjasama internasional dan perdagangan. Tiongkok telah aktif dalam menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional, termasuk bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001. Ini membantu memperluas akses pasar global bagi produk Tiongkok. Produk-produk Tiongkok telah diekspor hampir ke setiap sudut dunia, menjadikan negara ini salah satu eksportir terbesar di planet ini. Seperti yang pertama, Amerika Serikat menjadi konsumen elektronik, pakaian, tekstil, dan barang-barang konsumen seperti peralatan rumah tangga, mainan, dan barang-barang konsumen lainnya. Juga banyak diimpor dari Tiongkok. Yang kedua, Uni Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis juga merupakan pasar utama untuk berbagai produk Tiongkok, termasuk barang elektronik, pakaian, dan produk industri. Yang ketiga, Asia seperti Jepang, Korea, India, dan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam menjadi pasar penting untuk berbagai produk termasuk elektronik, tekstil, dan mesin. Yang keempat adalah Afrika seperti Nigeria, Afrika Selatan, dan Mesir yang rutin ekspor produk elektronik, tekstil, dan barang-barang konsumen lainnya dari Tiongkok.
Yang kelima adalah Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, dan Argentina menjadi pasar barang-barang teknologi dan konsumen dari Tiongkok. Yang keenam, Oceania seperti Australia dan Selandia Baru menjadi pasar penting bagi barang-barang konsumen elektronik dan produk teknologi. Dengan strategi yang komprehensif dan fokus pada inovasi, Tiongkok terus memperluas jangkauan produknya di pasar internasional, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan global. Jadi di tengah banyak negara sekarang yang tergantung dengan barang-barang Tiongkok, terus Anda mau bagaimana jika Anda sebagai pemerintah sekarang? Dengan kondisi dalam negeri yang masih dalam tahap pembangunan infrastruktur, dan Tiongkok sudah jauh mendahului kita di bidang infrastruktur. Dan infrastruktur inilah yang memegang salah satu kunci kenapa harga produk dari Tiongkok harganya murah dengan kualitas yang bersaing bahkan lebih bagus. Mempelajari strategi lawan itu lebih penting dibandingkan kita hanya menghujat, guys. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.